Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mereview skripsi, mereview yang ketiga, skripsi atas nama Catherine Anastasia ya. Nah, kalau kita lihat judul skripsi ini, pengaruh e-satisfaction dan e-trust terhadap e-loyalty pada penggunaan aplikasi Dana. Pada penggunaan aplikasi Dana pada mahasiswa jurusan AN. Nah, gitu. Nah, jadi izinkan saya lompat ya dulu ya, langsung ke populasi. Lompat ke populasi halaman berapa itu? Ini populasinya siapa penelitian ini? Lompat. Nah, siapa di sini? Populasi. Nah, ini. Populasi adalah mahasiswa jurusan administrasi niaga. Nah, pertanyaannya apakah semua yang 1209 ini menggunakan aplikasi Dana? Ini pertanyaan saya. Populasi dalam penelitian ini. Populasi itu kan merupakan wilayah general yang terdiri atas objek subjek ini yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Nah, berarti dia yang harus menggunakan aplikasi Dana. Apakah 1209 orang ini menggunakan aplikasi Dana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau nggak menggunakan aplikasi Dana, berarti dia tidak termasuk ke dalam populasi. Kan begitu. Nah, di sini perlu ditelaah lebih jauh, diperiksa lagi. Nah, kemudian lari ke sampel. Kalau populasinya masih dipertanyakan, belum jelas, berarti sampel ini juga belum jelas gitu. Belum benar. Nah, ini kan ini jumlah sampelnya masih dipertanyakan. Ini 1209 kebenarannya. Benar nggak semuanya menggunakan aplikasi Dana? Nah, begitu. Jadi ini masih dipertanyakan, belum belum pasti. Nah, itu untuk populasi sama sampel. Kemudian teknik pengambilan sampel. Nah, kamu menyatakan di sini non probability. Non probability itu ada beberapa gitu. Ini mungkin kamu buat di sini nih ya, purposive, purposive. Setahu saya purposive ini enggak non probability. Iya benar, betul. Ini ya, non probability. Nah, kenapa dia harus purposive? Apa alasannya? Dan tidak non probability ini ya, dipertanyakan juga ini. Non probability itu artinya kan tidak semua sampel itu tidak mempunyai kesempatan yang sama. Mengapa? Oh, gini. Alasannya apa? Bertolak belakang dengan kamu buat di sini populasi. Kalau kamu buat populasi ini seperti ini, ya kan? Nah, jadi kontradiksi lah masih ini. Semuanya jadi populasimu ini ya.
semua jurusan administrasi niaga menjadi populasi. Harusnya menjadi populasi yang menggunakan aplikasi Dana. Jadi ini masih dipertanyakan lagi. Kita bahas lagi nanti di Porposip ini apa alasan menggunakan Porposip itu apa alasan? Kalau memang dia Porposip seperti ini, kenapa harus ada pembagian ini? Kalau pembagian seperti ini dia probability nih. Ini probabilitasnya sama seperti ini. Ini kan probabilitasnya sama. Kalau memang dia tadi Porposip, dia harusnya nggak usah pakai perhitungan ini. Makanya kontradiksi ini semua kan. Nggak bisa dibuat sesuka kita gitu. Sesuai dengan selera kita nggak bisa. Harus tahu dulu apa tujuan probability sampling, apa tujuan non probability harus dipelajari dulu nggak asal buat-buat gitu. Apa alasan menggunakan purposive sampling? Nah gitu ya. Nah kemudian penulisan R hitung sama R table ini lagi penulisan pengetikan nah ini pengetikannya ini buat yang lebih bagus lah pakai subscript apa subscript ya. Nah, ini kan istilah, ini kan istilah nih, airtable, pengetikannya. Nah, ini uji-uji regresi linear berganda. Nah, kita lompat lagi ke definisi operasional. Definisi operasional variabel. Nah, ini dia definisi operasional. Nah, ini kamu dapat dari mana definisi operasional iterasi? Dissatisfaction, nah ini kan minat berkunjung kembali, sesuaian harapan, kesediaan merekomendasi ini kamu peroleh dari mana? Apakah dari pikiranmu sendiri atau kamu kutip harus kamu buat di sini kutip dari siapa gitu. Ini dikutip dari siapa? Dissatisfaction indikatornya minat berkunjung kembali. Ini dari siapa? Dari mana? Kemudian kesesuaian harapan. Nah, bagaimana ini maksudnya kesesuaian harapan? Nah, ini harus bisa kamu jelaskan nama saya. Jadi kamu harus menguasainya. Skripsi yang kamu buat ini kamu harus menguasai, mengerti dan menguasai. Integritas. Nah, ini misalnya kemampuan dalam segi apa gitu. Iteras ini, kemampuan dalam segi finansial, kemampuan dalam segi apa? Keilmuan atau kemampuan dalam hal yang lain. Kemudian integritas. Nah, integritas yang bagaimana gitu. Ya. Jadi harus bisa dijelaskan, kamu jelaskan gitu. Kemudian satu lagi yang mengganggu saya ini selalu tiap tahun. Nanti saya cari buku statistiknya ya. Kerangka berpikir. Nah, ini setiap tahun berarti kan selalu di copy paste dia, selalu di copy paste. Ah ini dia. Ini dari mana ini dapat ini simultan? Ini dari mana? Ini menandakan simultan itu garis titik-titik. Coba tunjukkan nama saya. Bukunya. Nah, ini selalu nih setiap tahun berulang. Jadi kan selalu di copy paste dari turun temurun. Garis titik-titik ini. Coba tunjukkan sama saya bukunya yang menyatakan ini simultan garis titik-titik. Tunjukkan bukunya. Jadi jangan copy paste, jangan copy ciplak dari kakak-kakak.
Karena ini cuman anak MB sama Mais mungkin satu lagi ya, yang selalu begini. Jadi selalu turun temurun dia nih, garis titik-titik ini. Apa sebenarnya garis titik-titik ini artinya? Coba dulu buka buku statistik. Nah, nanti saya sama-sama buka gitu ya. Saya juga buka nanti buku statistik. Artinya garis titik-titik itu apa? Nah, gitu. Ah, ini ada ini faktor yang mempengaruhi. Ini indikator tadi ada setting. Ya nih indikator pembelian produk, jasa pembelian berulang, pembelian jasa lain, rekomendasi. Indikator dari apa ini? E-loyalty. Indikator e-loyalty ada yang mempengaruhi e-loyalty. Kemudian indikator e-trust. Ah, ini, oh ini integritas. Terlihat dari konsistensi. Oh ini ya udah jelas tadi pertanyaan saya. Jadi dalam refi ya, dalam refi. Nah ini. Udah jelas dari pertanyaan saya mengenai dari refi rupanya kebaikan. Maunya tadi kamu sebutkan di sini refi gitu. Di sini kamu buat refi jadi orang tidak menduga-duga. Ah di sini di bawah ini refi di sini. Buat di sini refi gitu. Refi. Jadi nggak menduga-duga. Nah itu tadi kerangka berpikir. Nah ini udah betul ini ya indikator yang pengaruh loyalty. Pengertian loyalty. Integritas kebaikan hati indikator trust. Nah, ada bagus ini. Tinggal memasukkan ke dalam kuesioner. Jadi kamu tinggal buat kuesionernya. Cuman mengenai buku kemarin mana buku yang kamu pakai? Saya lupa-lupa ingat juga ini. Lihat dulu WA-mu ya, WhatsApp. Enggak di WhatsApp mah. Oh ini buku-bukunya ya, buku e-booknya. Oh iya, iya. Belum saya download pun buku-bukunya ini. Belum jadi saya download. Refi ya ini ya. Ada juga nih Refi 2019. Sekarang buat kuesionernya lah. Tinggal buat sama perbaiki yang tadi baru buat kuesionernya.
Itu dulu lah saya pikir ya, yang bisa saya sementara ini, yang bisa saya review ya. Oke lah, demikianlah hasil review yang ketiga ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.